Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat menurut aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita memasuki poin yang ketiga dalam pembahasan syahadat Muhammad Rasulullah. Termasuk di antara kandungan kita bersyahadat, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, adalah yang ketiga, halaman 214, yaitu universalitas atau apa artinya? Keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Kita bacakan penjelasan dari Al-Ustaz Yazid hafizahullah ta'ala. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah azza wa jalla untuk semesta alam. Nah, ini maknanya, yaitu bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk semesta alam. Jadi bukan hanya sebagian kalangan saja, bukan hanya sebagian golongan saja, bukan hanya sebagian kaum saja, tapi semesta alam. Maka setiap orang yang menyatakan bahwa risalah Islam yang dibawa Nabi SAW hanya untuk bangsa Arab saja, tanpa bangsa-bangsa lainnya, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh kaum Nasrani dahulu, juga seperti yang dinyatakan oleh kaum Westernis, yaitu kaum Barat di masa sekarang. Banyak kita jumpai syariat Islam atau Muhammad itu hanya apa? Itu hanya diutus untuk bangsa apa? Arab saja. Hanya diutus untuk bangsa Arab saja. Tidak diutus untuk bangsa-bangsa yang lainnya. Maka orang yang meyakini hal tersebut, berarti dengan pernyataan ini ia telah keluar dari agama Islam. Termasuk masalah prinsip, termasuk masalah akidah. Seseorang meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad tidak diutus untuk semesta alam, maka dengan keyakinannya tersebut dia keluar dari agama Islam. Sebab dengan demikian berarti ia telah menentang apa yang telah ditetapkan nas, ditetapkan dalil mengenai keuniversalan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dibawakan oleh Al-Ustaz hafizahullah dalil-dalil tentang universalnya syariat Islam. Ya, dan bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam. Baik, sekarang kita bacakan beberapa dalil yang dibawakan oleh beliau hafizallah. Di sini mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang keuniversalitas risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas seluruh alam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Surat Al-Anbiya ayat 107.
"Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mana ayat yang menunjukkan bahwasanya risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini universal, umum, mencakup semua bangsa? Mana pada ayat ini? Rahmat bagi semesta alam, bagi seluruh alam. Nah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka ini dalil yang tegas. Diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu apa? Untuk semua alam, untuk seluruh alam. Dalil yang kedua, juga firman-Nya di dalam surat Saba ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad. Siapa yang mengutus? Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti nahnu, kami. Ya, dan tidaklah kami, yang dimaksud kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti Allah itu apa? Lebih dari satu. Tapi memang kata nahnu itu biasa digunakan meskipun itu untuk menunjukkan satu. Untuk menunjukkan apa? Kemahakuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami, yaitu Allah, telah mengutus wahai Muhammad, tidaklah mengutus wahai Muhammad illa melainkan kafatan linnas, kepada semua umat manusia. Nah inilah ayat yang tegas. Kafatan linnas, semua umat manusia. Basyira wa nadhira, sebagai pembawa kabar berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Nah, ini menjadi dalil ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia, namun masih ada saja, bahkan bukan hanya ada, masih banyak yang tidak mengetahui. Masih banyak yang tidak mengetahui bahwa Nabi kita adalah utusan Allah yang hak, yang diutus kepada seluruh alam semesta. Ini menunjukkan apa? Pentingnya kita berdakwah. Masih banyak orang yang awam. Jangankan orang-orang kafir, kaum muslimin sendiri saja masih banyak yang belum kenal dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Ya, betapa banyak kaum muslimin yang tidak mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau, adab beliau, bagaimana beliau menjalankan agama Islam ini. Karena Allah katakan apa? Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia enggak tahu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk semoga di antara orang-orang yang tahu dan orang-orang yang mau mencari tahu tentang kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan di sini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah tabaraka wa taala ke muka bumi, bahkan untuk segenap jin dan manusia, dengan membawa kebenaran, petunjuk dan cahaya yang terang. Ya, bahkan
Nabi kita juga diutus kepada apa? Jin. Ya, juga diutus untuk kalangan jin. Contohnya dalam surat Al-Jin, itu jelas bahwasanya ada sekelompok dari kalangan jin yang mendengarkan Al-Quran. Ya, mendengarkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran. Dan Al-Quran tentu diturunkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi diutus untuk kalangan jin dan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian jami'an, semuanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa beliau adalah utusan Allah bagi kalian semua. Dan sekali lagi ini menunjukkan syariat beliau, risalah yang beliau bawa adalah universal, umum kepada seluruh umat manusia. Juga firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama. Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Di antara nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Apa artinya? Pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Di antara nama Al-Quran yang lain adalah Al-Furqan. Dengan Al-Furqan inilah Allah Subhanahu wa taala membedakan antara yang hak dan yang batil. Ala abdihi, kepada hambanya. Yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Liyakuna lil alamina nadhira. Agar ia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Lil alamina, bagi seluruh alam semesta. Dan di sini ditafsirkan di dalam catatan kaki atau di dalam tanda kurung, yang dimaksud adalah jin dan manusia. Yang dimaksud lil alamin adalah jin dan manusia. Nah ini, makanya di antara dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh umat manusia, bukan kepada bangsa-bangsa tertentu saja, bukan kepada kaum-kaum tertentu saja, tapi seluruh umat manusia. Nah, demikian pula dari hadis, dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah menegaskan makna ini dalam hadis tentang keutamaan beliau, keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku dianugerahi 5 perkara yang tidak pernah diberikan seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Jadi ini termasuk di antara keistimewaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan para nabi sebelum beliau. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Ini yang disebut apa? Ar-ru'b. Rasa takut yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada siapa? Kepada musuh-musuh Rasulullah, kepada orang-orang kafir.
kepada orang-orang yang akan berperang dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebelum perjalanan sebulan, musuh sudah apa? Takut. Ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada mereka. Termasuk kekhususan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada nabi sebelumnya. Jadi rasa takut yang tertanam di dalam jiwa-jiwa musuh-musuh Nabi, ya, selama sebulan jarak perjalanan sebelum bertemu, ini hanya diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan telah dijadikan bumi itu bagiku sebagai masjidan, tempat untuk sujud. Artinya tempat untuk apa? Salat. Ya, wa tahuran, dan bersuci. Maksudnya untuk apa? Tayamum dalam catatan kaki. Ya. Jadi bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat salat. Artinya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa ayyuma rajulin min ummati adrakat us-salatu falyusalli. Maka siapa saja seseorang dari umatku ini yang menjumpai waktu salat, maka hendaknya ia salat di sana. Salat di sana. Ya. Jadi kalau seseorang khususnya di padang pasir, khususnya di perjalanan yang dia apa? Tidak menjumpai masjid. Nah ini. Tidak menjumpai tempat salat, maka silakan salat dimanapun Anda berada. Ya, di pinggir jalan atau di lapangan atau di trotoar. Ini misalnya. Mungkin pernah di antara kita atau sebagian kita mengalami kejadian seperti itu. Ya. Kalau nggak salah berapa tahun yang lalu ya. Ketika baru dibuka tol yang macetnya luar biasa. Brexit ya. Brebes exit. Jadi keluar Brebes, ya. Bayangkan segitu banyaknya mobil macet selama berapa lama? 24 jam. Nah ini, gimana sholatnya? Ya, mau ke masjid, jalan nggak bisa, mobil nggak bisa jalan. Amalkan di sini. Ayyuma rajulin min ummati adrakat salat falyusalli. Meskipun nanti karena kita musafir boleh di apa? Dijamak dan dikosor. Tapi bagaimanapun juga zuhur dan asar kita harus sholat. Sedangkan macetnya sampai berjam-jam. Mungkin seperti yang disampaikan 24 jam. Nah ini. Nah inilah keutamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana syariat seperti ini tidak didapatkan sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di zaman Nabi terdahulu salat mungkin harus di tempat ibadah, harus di masjid. Tapi di zaman atau di dalam syariat Nabi kita boleh kita salat dimanapun kita berada. Ya, asalkan tidak di WC, di tempat najis dan di kuburan. Nah ini, kalau ini dilarang. Tapi kalau kita sholat dimanapun, di atas rumput, di lapangan, bahkan mungkin di pinggir jalan, silakan. Demikian pula watahuran sebagai apa? Sarana untuk bersuci. Misalnya apa? Seperti tadi, macetnya luar biasa dan gak ada yang jualan air. Misal, ya mau nggak mau kita harus apa? Tayamum. Pakai itu di atas permukaan bumi, kita tepukkan tangan kita. Nah ini menunjukkan apa? Keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi selain beliau. Kemudian yang keberapa? Ketiga. Ya, wa uhillat liyal ghanaimu, dan dihalalkan bagiku al-ghanaim, harta rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qabli, yang mana tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Ya, jadi harta rampasan perang ini halal bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wa u'titus syafa'ata, dan aku diberi syafaat. Ya,
diberikan kekuasaan memberikan syafaat dengan izin Allah. Masalah syafaat ini masalah yang cukup panjang. Tapi intinya Nabi SAW diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Dan syafaat yang paling agung adalah syafaat al-uzma. Ya, syafaat agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nasib umat manusia segera diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'amatan. Dan ini menjadi apa? Syahid di dalam bab kita ini, ya. Dan para nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Kaumnya secara khusus. Ya. Makanya banyak di dalam Al-Qur'an penyebutan nabi-nabi tertentu kepada kaumnya. Nabi-nabi tertentu kepada kaumnya. Kaum 'Ad, kaum Samud. Ini nabi-nabi tertentu yang diutus oleh Allah SWT. Sedangkan wa bu'istu ilan nasi 'amatan, dan sedangkan aku, kata Rasulullah, diutus kepada seluruh umat manusia. Ya, maka dari itu hadis ini jelas sekali lagi menunjukkan syariat Nabi kita untuk seluruh umat manusia. Ini poin yang ketiga dari kandungan syahadat Muhammad Rasulullah. Yang keempat, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus seluruh agama sebelumnya. Agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus seluruh agama sebelumnya. Di sini al-muallif hafizahullah taala berkata, kita meyakini bahwa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus seluruh risalah sebelumnya. Begitupun kitab beliau sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, menghapus kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Dan setelah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala tidak akan menerima agama dari seorang pun selain agama Islam. Selain agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Apa artinya? Agama yang diakui oleh Allah hanyalah Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Dengan ayat di atas, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan dengan tegas bahwa agama yang benar, yang diterima dan diridhoi di sisinya hanyalah agama Islam. Dikuatkan oleh Allah firman-Nya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, artinya barang siapa yang mencari agama selain Islam. Ini menunjukkan sekali lagi Islam merupakan agama. Ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang apa? Merugi. Ya, rugi orang yang tidak masuk Islam. Rugi orang yang tidak bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rugi orang yang tidak mengenal indahnya syariat Islam. Rugi dunia dan rugi apa? Akhirat. Ya, di dunia orang yang menghambakan diri hanya kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah, dan hanya mengikuti syariat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang paling berbahagia. Dialah orang yang paling berbahagia dunia, terlebih di akhirat. Ya. Nah, inilah hakikat dari al-Islam. Hakikat dari Islam
sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Hakikat dari Islam adalah kita pasrah, memasrahkan diri kita kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah dengan at-tauhid, mengesahkan Allah dalam beribadah hanya kepadanya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan hanya patuh kepada Allah, hanya taat kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini hakikat dari Islam, dan inilah yang menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat. Sekali lagi, kemerdekaan yang hakiki tatkala kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terikat dengan Tuhan-Tuhan selain Allah, dengan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidil qahhar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada hanya satu Tuhan saja, yaitu Allah yang Maha Kuasa? Tentu ini tidak butuh jawaban. Ya, tentu kalau kita memiliki banyak Tuhan, maka di situ akan terjadi fawdha, kekacauan. Ya, karena masing-masing Tuhan akan bertengkar dan bertikai untuk memperebutkan kekuasaannya. Tapi kalau kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa mengalahkan Allah sedikit pun juga. Nah, kemudian dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, dan pada hari ini, disebutkan oleh para ulama kita, hari ini adalah hari Jumat, pada waktu Arafah, saat beliau wukuf di Arafah, Hajjatul Wada tahun ke-10 Hijriah. Allah menurunkan Al-Maidah ayat yang ketiga. Akmaltu lakum dinakum. Aku, kata Allah, telah sempurnakan kepada kalian agama kalian. Jadi agama kita telah apa? Sempurna. Dan yang namanya sempurna tidak butuh tambahan dan juga tidak boleh dikurangi. Sempurna. Ya, sesuatu kalau sudah sempurna ditambah-tambahi maka akan rusak. Dikurangi juga akan rusak. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku juga telah cukupkan nikmatku, nikmat Allah kepada kalian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Inilah ya dalil yang jelas Allah hanya meridhai agama Islam. Tentu Islam yang dibawa siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena utusan Allah untuk mendakwakan Islam itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kita sebutkan pada poin yang kedua, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melalui ayat di atas, Allah Azza wa Jalla menyatakan dengan tegas bahwa agama Islam adalah agama yang telah disempurnakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang dikehendakinya mendapat hidayah, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Yang artinya, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah. Artinya, orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah,
maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, maka Allah akan jadikan dadanya sempit dan sesak, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Ya, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Dan menurut ilmu pengetahuan, semakin kita naik ke ketinggian, semakin apa? Sesak, karena oksigen semakin menipis. Nah, ini diumpamakan oleh Allah, orang yang Allah kehendaki sesat, tidak mendapat hidayah, maka seakan-akan ya dadanya sempit, seperti yang naik ke langit. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki dan untuk tidak memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun ingat, ya, sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang namanya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ada hidayah itu ada berapa? Ada berapa? 2. Hidayah apa? Taufik dan hidayah irsyad. Hidayah irsyad, siapapun bisa memberikan petunjuk. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama bisa memberikan petunjuk. Tetapi hidayah taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Dengan apa seseorang diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu dengan yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala zalim terhadap hambanya. Tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki fulan dapat hidayah, fulan tidak dapat hidayah, ini kembali kepada makhluk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membekali manusia al-iradah, al-masyiah, kehendak. Ya, Allah telah memberikan jalan, menunjukkan jalan yang sesat dan jalan yang lurus. Maka bagaimana kehendak manusia? Kalau dia condong kepada kesesatan, maka saat itulah Allah jadikan hatinya sempit untuk menerima Islam. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala memaksa kita untuk dapat hidayah atau tidak dapat hidayah. Semua kembali kepada kita. Ya, kita diberi kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sekarang ini. Ya, kita diberi kehendak oleh Allah hadir di majelis taklim atau tidak. Enggak ada yang memaksa. Ya, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memaksa kita dalam artian bagaimana yang awalnya kita enggak pingin, tiba-tiba Allah paksai, Allah jadikan kita tiba-tiba jalan sendiri, naik motor sendiri sampai di pengajian ini. Enggak. Ini semua kembali kepada kehendak kita. Tatkala kita memilih dan memilah, insyaallah bismillah saya mau datang ke pengajian. Saat itulah kehendak kita dia apa? Ditambahi oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik oleh Allah benar-benar bisa menghadiri pengajian. Nah ini. Ya. Jadi dimulai dari apa? Diri kita. Sekali lagi Allah telah membekali kita kehendak. Ya, imma syakira wa imma kafura. Manusia setelah diberikan jalan, ditunjukkan jalan ya yang benar dan jalan yang menyimpang, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Ya. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ketika Allah menghendaki seseorang untuk mendapatkan hidayah, karena Allah tahu orang ini berhak mendapatkan hidayah atas kehendak yang memang ia miliki, ingin mendapatkan hidayah, ingin memilih jalan yang lurus. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat As-Saff ayat yang ke-7. Surat As-Saff ayat yang ke-7. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qaumat dhalimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim
dibandingkan dengan orang yang iftara 'ala Allahil kadzib, mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Wa huwa yud'a ilal Islam, padahal dia diajak kepada agama Islam. Ya, wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, jadi justru orang yang ketika diajak untuk masuk Islam, diajak untuk mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya, lalu dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dialah orang yang apa? Paling zalim. Diajak selamat, kok malah apa? Menjelek-jelekkan Allah dan Rasulnya. Kok malah mengadakan kedustaan kepada Allah dan Rasulnya. Atas dasar itulah Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi dalam ayat ini bisa kita pahami, karena kezaliman mereka sendirilah, maka Allah tidak berikan hidayah kepada mereka. Ya, karena mereka berbuat zalim, maka Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Nah, tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sekutu baginya, sementara ia diajak untuk bertauhid dan ikhlas dengan memeluk agama Allah yang hak, yaitu Islam. Nah ini, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengajak umat untuk bertauhid kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ternyata dibalas dengan kedustaan, dibalas dengan cacian, dibalas dengan berbagai macam intimidasi, maka pada hakikatnya merekalah orang-orang yang zalim. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepada mereka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi kabar gembira bagi alam semesta, kepada umat manusia seluruhnya. Jadi Nabi sudah menunaikan tugasnya. Namun ketika dakwah yang hak dibalas dengan kebatilan, dibalas dengan tuduhan, dibalas dengan kezaliman, lalu mereka mengatakan, mengapa Allah tidak memberi saya hidayah? Ya, kalau memang benar Islam yang dibawa oleh Muhammad itu benar, mengapa Allah tidak memberi saya hidayah? Maka jawabannya, karena kalian telah berbuat zalim. Ya, kalian diajak oleh seorang Rasul yang telah jelas kerasulannya, yang jelas-jelas tanda-tanda kenabiannya, membawa syariat yang hak, tapi kalian tolak, kalian usir dari tempat kelahirannya, kalian dustakan, lalu kalian meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang yang paling zalim adalah orang yang ketika diajak untuk mendekat kepada Islam, namun justru ia apa? Membantahnya dengan kedustaan-kedustaan. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang sering kita dengar khususnya ketika khutbatul hajah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Haqqa tuqatih. Dan takwa dulu pernah kita sampaikan. Ada yang masih ingat? Apa definisi takwa yang hakiki? Ya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dengan takwa yang hakiki. Ada yang masih ingat? Menjalankan perintah dengan cahaya dari Allah, menjauhi larangan atas cahaya dari Allah. Ada yang kurang? Hah? Menjalankan perintah Hah? Di atas cahaya dari Allah, dan hanya mengharap ridha Allah, hanya mengharap pahala dari Allah, ridha Allah. Nah, dan
larangan di atas cahaya Allah di atas cahaya dari Allah dan mengharap jauhkan dari dan neraka. takut atas siksa Allah. Al-amalu bi ta'atillah ala nurim minallah raja'a thawabillah. Mengerjakan ketaatan kepada Allah, mengerjakan perintah di atas cahaya petunjuk dari Allah. Dan ikhlas mengharap pahala hanya dari Allah. Demikian pula tarku maksiatillah ala nurim minallah makhafata iqabillah. Meninggalkan maksiat di atas cahaya dari Allah dan takut atas siksa Allah. Ini penting. Meninggalkan maksiat di atas cahaya dan petunjuk dari Allah. Ada orang yang meninggalkan maksiat bukan karena petunjuk dan cahaya dari Allah. Contohnya, itu karena tidak takut kepada Allah. Ya, dia tahu judi itu haram, tapi karena nggak takut kepada Allah, dia masih berjudi. Ya, orang yang dia meninggalkan maksiat, tapi bukan karena petunjuk dari Allah, bukan karena di atas cahaya dari Allah. Apa contohnya? Ya, sakit. Orang yang sakit kok maksiat, Pak? Meninggalkan maksiat karena pas sakit gitu. Berhenti minum karena sakit, bukan karena meyakini minum itu haram. Sahih, bisa. Ya, dia meninggalkan maksiat bukan karena petunjuk Allah. Karena sakit dia nggak minum. Ya, dan dia masih meyakini sebenarnya minum itu tidak apa-apa, tapi cuma saya sakit aja. Atau itu tadi, minum tidak apa-apa, tapi saya nggak seneng. Ya nggak seneng aja. Karena saya nggak senang minum keras, maka saya nggak minum. Jadi dia meninggalkan maksiat bukan atas petunjuk dari Allah. Kenapa Anda nggak minum minuman keras? Nggak seneng. Ya, cuman nggak seneng. Tapi dia tidak mengingkari orang yang minum minuman keras. Nggak apa-apa, orang itu bebas, tidak boleh dilarang. Ya itu hak pribadi. Lah Anda nggak minum kenapa? Ya saya nggak seneng aja. Nah ini. Saya nggak senang aja. Subhanallah. Ya, jadi takwa harus jelas. Ketika meninggalkan maksiat harus jelas. Ini karena syariat Allah. Ya, riba. Kenapa kau tinggalkan riba? Karena Allah melarangnya. Karena riba, pelaku riba adalah berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dosanya seperti ini, dan saya takut akan mendapatkan siksa dari perbuatan riba tersebut. Inilah takwa. Ya, inilah apa? Takwa. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah, Allah berpesan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dan wala tamutunna, janganlah kalian sekali-kali mati. Perhatikan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya tidak hanya melarang dalam konteks yang biasa. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala melarang dalam bentuk wala tamutu dan ditambahi nun at-taukid. Huruf nun yang berfungsi sebagai penegasan. Sehingga bunyinya wala tamutunna. Yang kalau boleh kita artikan, jangan sekali-kali, jangan sampai kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ini pegang kuat Pak ya. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita mati menanggalkan agama Islam. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT. Tentu yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin agar bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa dan agar mati dalam keadaan Islam. Hal ini menuntut untuk bersegera memeluk agama Islam. Perhatikan kata beliau. Ya, di sini tidak ada keterangan beliau menukil dari mana, maka ini wallahu alam adalah penjelasan dari Al-Ustadz Yazid sendiri. Perhatikan ya. Faedah yang sangat luar biasa yang beliau sampaikan di sini. Saya ulangi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin agar bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa dan agar mati hanya dalam keadaan Islam. Maka hal ini menuntut untuk bersegera memeluk agama Islam. Karena apa? Karena ajal manusia termasuk hal yang gaib dan kadang-kadang ajal datang secara tiba-tiba. Ini pesan bagi orang-orang yang belum mengenal Islam, yang belum mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Segera masuk Islam. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan karena kematian tidak ada yang tahu kapan tibanya, maka sebelum terlambat segeralah masuk ke dalam agama Islam dan istiqomahlah dalam memeluk Islam. Dengan apa? Takwa tadi. Ya, dengan takwa tadi. Maka di sini beliau menyampaikan orang yang tidak masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir, naudzubillahi min dzalik wal iyadu billah, maka ia tidak akan masuk surga dan tempatnya adalah di neraka. Kapan? Dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Nabi SAW telah mengabarkan bahwa tidak ada seorang pun dari kaum Yahudi dan Nasrani yang mendengar tentang kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam lalu tidak beriman kepadanya kecuali akan termasuk penghuni neraka. Ini dari hadis yang dari tadi saya tunggu. Ya, hadis yang menegaskan seluruh umat ini yang pernah mendengarkan kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mau masuk Islam, ancamannya kekal di neraka. Apa kata Nabi SAW? Walladzi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, hadhil ummah, umat ini, yaitu ummatud dakwah, ya, Yahudiyun, baik dia Yahudi, wala Nasraniyun maupun Nasrani. Ini bukan pembatasan. Artinya di lain Yahudi, di lain Nasrani bebas, tidak. Tapi ini menunjukkan dua umat yang paling masyhur, dua umat yang paling populer. Ya, jadi Allah hanya menyebutkan dua ini bukan berarti selain Yahudi dan Nasrani bebas untuk masuk Islam, tidak. Ya, jadi Yahudi dan Nasrani saja yang dahulunya mengikuti para nabi, ya, mengikuti para rasul yang diutus kepada mereka, tapi summa yamutu, tetap berada di atas Yahudi dan Nasrani dan dia mati walam yu'min billadzi ursiltu bi, lalu dia tidak beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, tidak beriman dengan kerasulanku Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali ia akan masuk penghuni neraka. Ya, jadi ini penegasan sekali lagi. Kalau tadi di dalam ayat-ayat yang kita bacakan dan hadis-hadis yang kita bacakan mungkin masih umum. Nabi diutus kepada seluruh umat semesta, seluruh alam semesta, seluruh umat manusia. Mungkin ada bertanya, Yahudi termasuk? Nasrani termasuk? Ini jawabannya. Ya, Yahudi dan Nasrani pun terkena dakwah Nabi SAW. Kalau mereka sudah pernah mendengarkan tentang Islam, sudah pernah mendengar berita diutusnya Nabi terakhir kepada umat Islam, lalu mereka tetap memegang agama mereka sampai mati mereka tidak masuk Islam, maka Rasul mengatakan illa kana min ashabin nar.
ya, melainkan termasuk penghuni neraka. Nah ini, Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang lain, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang berserah diri. Jiwa yang berserah diri, yaitu yang beragama apa? Islam. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam merupakan nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita jaga, kita pertahankan. Dengan apa? Dengan benar-benar menjalankan ketakwaan hanya kepadanya. Memang kita pernah berdosa, kita pernah bersalah. Tapi jangan sampai kesalahan kita dan dosa kita menjadikan kita keluar dari Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali di atas Islam. Dan ini menuntut kita untuk saling memberikan nasihat dan wasiat apabila ada di antara saudara kita yang dahulu kita kenal sebagai orang yang berpegang teguh dengan Islam. Ya, lalu ternyata di akhir hayatnya naudzubillahi min dzalik dia murtad. Dia keluar dari Islam. Maka hendaknya kita apa? Memberikan nasihat kepadanya dan kita ambil pelajaran. Apakah itu? Bahwa istiqomah ini adalah hal yang berat. Ya, ketika kita telah mengenal Islam, terketuk hati kita untuk mempelajari Islam, bukan berarti selesai perjuangan kita. Bukan berarti kita sudah pasti masuk surga. Tidak. Siapa yang tahu ajal kita? Siapa yang tahu nasib akhir kita? Maka dengan menghadiri majelis ilmu inilah di antara sebab kita bisa mempertahankan Islam. Karena kita senantiasa diingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang kalau sering diingatkan, dia akan senantiasa mendengarkan di telinganya dan senantiasa akan menjadikan sebagai peringatan bagi hidupnya. Maka orang yang tidak pernah mendapatkan peringatan akan mudah lepas. Ya, dan salah satu cara bagi kita untuk senantiasa mendapatkan peringatan menghadiri majelis ilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita seluruhnya agar kita mati di atas agama Islam. Wallahu taala alam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kajian kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Penyebutan dalam ayat Quran, Allah menyebutkan kami itu saya pernah dengar bahwa Allah ada perantaranya. Misalnya seperti tidak aku ciptakan jibril yang bekerja berarti langsung dari Allah. Penyebutan kami itu mungkin perantara malaikat seperti apa namanya? Allahu a'lam bishawab. Sampai pun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, tentu melalui perantara. Kecuali Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dengan tegas Allah katakan, lima khalaqtu biyadayya, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya, adapun manusia secara keseluruhan maka melalui apa? Perantara, malaikat. Dititipkan roh, ya kan? Dicatatkan rezekinya, ajalnya, bahagia atau sengsara melalui malaikat. Jadi wallahu a'lam bishawab, perbedaan yang mendasar bukan pada sisi itu. Ya, perbedaan yang mendasar bukan pada sisi itu. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Lagi tanyakan? Hukumnya sholat dari safar di kereta, kalau nggak pakai sujud, sholat itu Loh, berdiri, nggak ada tempatnya. sujud dan rukuk semampu kita. Sujud dan rukuk semampu kita. Jadi sholatnya berdiri. Duduk. Berdiri. Loh, di kereta duduk atau berdiri? Duduk, beneran sebelahnya terbuat. Jadi wajar kita
bisa sholatnya di antara sambungan dulu. Bisa berdiri? Hah? Bisa berdiri? Berdiri. Lah ya bisa. Bisa. Tapi enggak bisa buat duduk atau Berdiri di mana berdirinya? sambungan Sarang kereta atau antara itu ada Ah. sambungan. Kalau nggak bisa sujud dan rukuk sempurna, rukuk dan sujud semampunya dengan isyarat, dengan rukuknya segini misalnya, sujudnya segini. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya sholat di tempat duduk, Perempuan. Jadi kan yang mungkin bisa duduk sholat gitu. kenapa nggak bisa? Kan iya, kalau yang beda. Menyenggol wanita membatalkan sholat? Kalau bukan istri kita, kalau istri kita jelas. Tapi kalau bukan istri kita, wallahu a'lam bishawab, ya kembali kepada itu tadi, syahwat atau tidak. Kalau hanya sekedar ya, yang sahih tidak, yang sahih tidak. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau emang bisa pergi ke tempat lain, lalu kita bisa apalagi ngadep ke arah kiblat, sholat silakan. Tapi posisi berdiri. Iya, pasti berdiri. Tapi kalau disambungkan apa nggak ganggu orang lewat? Enggak. Bisa itu. Tapi nggak bisa sujud dan ruku. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ruku semampunya, sujud semampunya, meskipun tidak menyentuh lantai kereta. Ya, mungkin seperti itu. Jadi gimana rukuknya ya ini, sujudnya ya gini, isyarat tahiyatnya ya gini, ya itu saja. Jadi tetap ada rukuk dan sujud, dan jadikan sujud lebih rendah dibandingkan dengan rukuk. Ya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi udah nyampe itu Tidak, bisa ditolak bisa. tidak perlu. Cuman pertimbangkan, ya pertimbangkan. Kalau seandainya kita memprediksikan sampai di tujuan kita masih mendapatkan waktu sholat yang akhir, contoh maghrib dan isya, sampai sana isya masih nutut, maka tunda sholat kita. Maghrib dan isya kita kerjakan ketika kita sudah sampai di tujuan. Jadi tidak sholat di atas kereta. Nanti posisinya kita arah ke rumah, mau pulang. Iya sama, tidak apa-apa. Cuman ketika sudah sampai kota, wallahu alam, sebagian pendapat mengatakan ketika sudah sampai kota tidak boleh dikosor lagi, cukup dijamaah 3-4. Nah, demi mengejar sempurnanya sholat, dan kita dibolehkan untuk menjamak, jadi kita amalkan. Nah, ada lagi yang tanyakan? Cukup ya. Baiklah, kita akhiri sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.